syahrul siyam, syahrul unzila bihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pundak kita sudah mulai diduduki oleh setan. Timbul hawa nafsu kalau sudah mulai setan di pundak kita, maka kepala kita menunduk sudah. Kalau sudah mulai menunduk, mata kita merah. Ya, betul kan? Semua, ya ente, ya anak, kebetulan anak yang ngomong, jadi yang dengerin begitu, itu sudah dimulai ngantuk. Udah ngantuk nanti kadang-kadang apa yang disampaikan oleh seorang guru, nah kadang kalau ngantuk bisa salah. Ada cerita sedikit, ada orang ngaji ngantuk, gara-gara ngantuk satu titik keliru didengar, mertua bisa mati. Tadi dulu ceritanya itu belakang. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-9. Artinya apa? Kalau hari ini hari ke-9, hari 8 dari awal 1 sampai hari ke-8 sampai 9 ini 8 hari sudah meninggalkan kita. Mungkin ada yang berpuasa hari Senin, ada yang berpuasa hari Selasa. Saya puasa hari Selasa, ya, itu memerintah, karena pemerintah menghabisin anggarannya. Jadi gitu saudara-saudara, kan ada anggaran itu. Lihat bulan juga keluar duit sudah ada ratusan juta, miliaran sudah, ya, habisin anggaran. Tapi walaupun saya ngikut habisin anggaran, nggak dapat anggaran saya. Betul kan? Ini semua kan habisin anggaran sudah. Kalau nggak ada itu ya, alhamdulillah. Siang hari ini kita masih kumpul. Ini orang yang kumpul sekarang bersama-sama saya ini orang kaya semua. Orang yang nggak sibuk. Yang udah keluar orang yang sibuk. Yang keluar orang susah karena perlu kerjaan mulu duit cari sudah. Jadi ngobrol dulu gitu. Ini kita orang kaya. Udah kaya hati kaya. Lagi orang bapak. Kita duduk bersama. Saya diundang Daerah Sandi supaya bisa ikut menyampaikan beberapa kalimat-kalimat yang saya miliki. Ya, alhamdulillah. Saya terima kasih saudara Rosandi, saya bisa duduk di masjid. Ya, orang yang duduk sholat berjamaah orang yang sangat beruntung. Kalau perlu kita tahu, kata Nabi, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu, kata beliau, ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapat payungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dari itu enggak dapat. Siapa yang dapat? Pertama 7 itu diawali dengan imamun adil. Kenapa disebut imam, pemimpin? Kalau kita bahasa kita presiden. Ya. Kalau presidennya adil,
tahu bahwa apa yang dilakukan, dikerjakan adalah merupakan amanat dari Allah. Dia bisa mensejahterakan rakyatnya, hukum dia jalankan. Bagaimana kata Allah, "Iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Al-Quran mengajarkan kepada pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai hakim, hendaknya kau hukum dengan yang adil. Kalau nggak adil, nggak dapat payungan, saudara-saudara. Nah, itu. Kedua, buat kita. Siapa kata Nabi yang nanti akan mendapat payungan? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang disebut laki-laki 40 ke atas. Kalau 40 ke bawah terhitung masih muda. Nah, kalau saya ini sudah hampir 80 kurang 1, termasuk udah CB, udah tua. Nggak pemuda lagi sudah. Kemauan doang pemuda, tenaga sudah nggak ada. Betul. Ada tua namanya. Nah, saudara, orang tersebut mendapat payungan nanti di masa hari kiamat yang tidak ada, kata Nabi. Makanya oleh karena itu hadis ini saya sampaikan buat diri saya dan buat saudara, kalau ingin mendapat payungan, jangan ada yang sholat di rumah. Bagi laki-laki, sholatlah di masjid. Itu. Jadi kalau ada laki-laki masih sholat di rumah, banci namanya, saudara-saudara. Nah, ini kalau ingin punya keuntungan. Yang ketiga kata Nabi, wasyabun nasa'ah fi ibadatillah. Pemuda di bawah 40 ke bawah disebut pemuda yang giat beribadah. Alhamdulillah, kita ini sekarang berada di masjid. Saya kalau masuk ke semari teringat almarhum Bapak Haji Mustamil Ahmad. Saya kalau khotbah di sini, beliau di sebelah sana. Ya, beliau sudah pulang. Kita sebentar lagi pulang. Pertanyaan kita, kapan kita pulang? Tidak ada yang tahu. Perlu ini koreksi diri. Tidak ada seorang yang tahu kematian. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Hari ini, siang ini kita cuma cita-cita. Ntar sore sebelum maghrib saya mau beli kolak, saya mau beli es jeruk, saya mau beli ini, beli itu. Hawa nafsunya pengen itu karena biasa itu. Enggak bapak, enggak saya. Betul. Masya Allah. Setelah berada di hadapan batang maghrib, semua itu hilang. Tidak kepengen lagi. Kebahagiaan. Nah, ini saudara, seorang muda yang senang ibadah tidak akan mendapat payungan. Maka kita kembali pembicaraan kita pertama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ayatnya dari dulu itu juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari dulu itu juga. Memang ayat-ayatnya itu. Nah, semua saudara-saudara yang perlu kita pikirkan, perhatikan sekarang. Apa sih tujuannya Allah memerintahkan kita? Bagi orang yang beriman, yang nggak ada imannya tidak disebut. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang negara-negaranya, mereka nggak diperintahkan. Buat kita nih, yang sudah beriman, percaya kepada Allah, Allah itu satu, Rasul bagi utusan, diundang, diberitahu. Ayat ini sejak 1400 tahun lalu yang diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya disampaikan sampai hari ini. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Biar kita semua ini memiliki ada rasa takut, khawatir kepada Allah. Kalau kita Ramadan kita lakukan dengan baik,
hasil Ramadan ini kita bawa dalam kehidupan. Bila di kantor, kita seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang apa segalanya, ya, di mana dia berada. Kenapa? Ini Ramadan adalah merupakan pendidikan. Kita lagi Ramadan pendidikan, disuruh nggak boleh bohong, suruh pelihara cangkem kita, kalau bahasa kasarnya, mulut kita, lidah kita, lisan kita. Jangan sampai kita lakukan pembicaraan yang akan menghilangkan pahala puasa. Kita bicara begini karena ada dalilnya, kata Nabi, kamin shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, mulutnya tidak terjaga, pendengaran tidak terjaga, tangannya tidak terjaga, kakinya juga tidak dijaga. Apa kata Nabi? Dia tidak mendapatkan pahala, kecuali yang didapati adalah haus dan lapar. Nah, ini dididik kita bulan Ramadan di 1 bulan penuh. Makanya nanti kalau udah selesai bulan Ramadan, apa yang kita perlakukan sekarang ini, cobalah kita lestarikan kehidupan kita. Kalau jadi pegawai jangan bohong loh Sandi. Jadi presiden jangan suka korupsi, jangan nyakitin rakyat. Tuh. Karena kita jadi puasa nggak boleh nyakitin rakyat. Jangan ambil barang orang, haram hukumnya. Nah, gitu. Nah, ini kelihatan nanti tanda-tanda orang yang berpuasa berhasil setelah Ramadan nanti. Tuh, meningkat. Masih banyak gosip lah buat yang orang beriman. Sekarang kan ini lagi ribut saudara-saudara ya. Ini urusan dunia ribut memang. Dunia lahun walaibun, permainan semua. Ya, memilih presiden, ada yang pakai bohong, cara bohong. Ada yang milih presiden, ada yang cara keras. Bermacam-macam Pak. Jadi kursi. Padahal kursi yang didudukin satu saat akan turun seperti saya sekarang duduk di sini. Ntar saya turun, saudara-saudara. Sadar itu. Gak mungkin saya di kursi terus duduk. Gak mungkin saya harus hidup terus di dunia. Satu saat semua, siapa dia? Akan kembali. Dia akan mendapatkan pertanyaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau saya ngomong panjang, tapi pastilah Bapak ngantuk. Untuk menghilangkan ngantuk, saya ingatkan. Di mana tadi ada orang ngaji ngantuk. Kata guru, habbatun sauda dawaun. 1 biji yang hitam adalah obat panas. Jadi kalau badan kita kurang enak, minum obat itu 1 biji. Apa itu? Seperti apa namanya? Yang hitam itu? Jintan. Karena dia orang ngantuk, matanya ngantuk-ngantuk. Padahal ustaznya udah keras banget, mesti ngantuk juga. Apa katanya? Dia bukan dengar habbatun, yang dia dengar hayyatun. Beda ya. Habbata, habba, hayyata, ular. Artinya itu. Pada ketik habbatun, ini hayyatun. Jadi beda. Ba diganti, iya itu titiknya 2. Tadi pertama ba artinya habba. Nah, kalau dirubah tambah 1, bunga habba lagi, jadi ayat ular. Dan yang mendengar ngantuk-ngantuk, ular yang hitam obat panas. Kebetulan dia pulang, mertuanya sakit, lagi menggigil. Kata dia, kebetulan kejadian di Jawa. Pak, kena ngopo sampai. Aduh, bahasa gua enak. Ya, berapa enak, jangan tegal ya. Wih, nol baik Pak, kata mantunya. Engkau tak boleh dia, ular hitam. Kata dia dengar pulang ngaji tadi. Kebetulan mertuanya sakit, kata dia tadi,
mendengaran dia hayyatun sauda dawa, ular yang hitam apa itu ya. Udah malam hari dia cari ular, ketemu tuh ular hitam. Ular hitam, ada namanya ular di sawah nggak ada, dimatiin kan ular, dibawa pulang itu ular, saudara ya. Dicari seng, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan rumah kita udah pakai gas, pakai apa, pakai kayu. Dapurnya pun dibuat dari tanah dulu tuh ya. Udah dicari seng, ditaruh di atas, digarang, api di bawah. Ini nggak bukan digoreng, nggak pakai minyak, ini digarang namanya ya. Udah kering digerus, dicampur, udah kering dicampurin sama kopi. Bapaknya sakit, diminumin kopi campur ular yang hitam. Akhirnya pemburu dia punya mulut. Wah, bingung sang anak Sumanto, bawalah ke rumah sakit. Diperiksa orang yang sakit, tahu-tahu kena ular. Apa? Dia ular, sisanya ular. Ditanya, terus dia begini apa tadi? Sang mantu tadi cerita, saya baru mengaji, ya mendengar kata guru, hayyatun sauda dawaun, ular yang hitam itu adalah obat panas. Maka saya cariin Pak Dokter, saya kasih minum ini dia. Akhirnya 5 jam meninggal dunia. Ya, sang murid tadi nuntut lagi kepada saya. Masyarakat sekarang demo dan nih, ini nggak bener dia ini kerjaannya gitu. Paling nggak ditutup namanya dia ini. Kalau orang demo sekarang turun Pak Jokowi, gitu benar. Bagaimana Pak demo? Ya, wah, ini dia. Akhirnya apa saudara-saudara? Pak Kiai yang bijaksana, tunggu, jangan ribut dulu. Gua lihat bahasa Jakarta. Buka lagi tuh kitab. Benarkah Kiai ini salah? Benar ataukah Anda yang salah? Telah kali baca lagi kalimat itu, dibaca oleh sang anak murid, dibaca hayyatun habbatun sauda dawaun, bukan hayyatun sauda dawaun. Nah ini makanya usahakan kalau ngaji-ngaji ada ceramah, jangan ngantuk. Gara-gara ngantuk mertua bisa mati. Satu titik perubahan yang berbeda artinya. Kembali kita remaja. Puasa sampai jam berapa sih? Nah, satu. Ya nggak apa-apa, jam 2 juga nggak apa-apa. Kita nggak makan ini kan, ya nggak minum ya. Cuma bapak aja yang negeri yang capek ya. Nah saudara, puasa ini kita katakan dalil-dalilnya, perintahnya sudah kita tahu. Cuma sekarang buat kita pribadi, ayo. Selagi umur masih ada, selagi kesempatan masih ada. So, kalau sudah dihabiskan, ditutup pemberian Allah pada kita, kita kembali kepadanya. Kita nggak bisa lagi. Puasa menjaga diri kita, pendidikan kita. Nah kalau ini semua orang-orang yang berpuasa bisa menghayati apa arti puasa sebenarnya, apa larangan yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintah oleh Nabi, kita lakukan dengan baik, maka insya Allah nggak usah diri kita, nggak usah kampung kita, negara kita akan menjadi baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisa itu kalau kita mau. Kenapa? Kita sudah meninggalkan perintah Allah. Kita sudah tidak berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah. Pengen bahagia, Allah udah bilang, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat. Jikalau engkau mengharapkan keberkahan, syaratnya cuma satu bagi yang beriman, takwa. Karena puasa ini Allah katakan la'allakum tattaqun. Ketakwaan kita dalam Ramadan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, semua itu kita tinggalkan. Setelah Ramadan kita bawa kehidupan bernegara, kita bawa kehidupan bermasyarakat, kita bawa kehidupan kita berdagang. Nah ini kita bawa kehidupan kita bergaul, maka di sana akan terdapat keberkahan. Bisa dipelajari Pak kira-kira, benar kita? Benar ya? Iya bisa.
Jadi kan semua, ya dari ustaznya, dari habaibnya, kiainya ini. Tapi kan enggak kita. Kebanyakan manusia masih lupa, masih gelap. Apalagi soal duit, ya. Masih pengajaran. Kita diajarkan oleh agamanya, belum bisa. Pilihlah pemimpin yang beriman, bertakwa. Ya katanya enggak kita. Jujur aja. Keimanan kita masih duit fulus, dunia fulus. Ya, maka ini dunia fulus, maafi fulus, mampus ke orang-orang. Ramadan ini coba, bukan hanya sekedar. Ya ini kan orang semua masuk masjid ogah, terawih ribut masih mau 8, silakan, nggak apa-apa. Yang mau 20, silakan, nggak apa-apa. Yang banyak menanam juga banyak dia mengetam. Ingat, dan yang nggak sedikit dua sedikit. Kan sekarang orang puasa ada terawih aja tiga macam. Iya, ada yang 20, ada yang 8, ada yang model cewek 4343. Kan selesai, udah pulang dah. Udah agama ibadah, padahal buat dia juga saudara. Ayo, bagi kita yang sekarang masih ngobrol siang hari ini, ayo manfaatkan hidup sebelum mati. Ya, selagi kaya belum datang miskin. Itu Ramadan sekarang yang dilipat gandakan. Allah Nabi pun memberikan perangsang pada kita. Bagaimana kata Malik Nabi? Syahrul Ramadan kataballahu alaikum siyama. Kata Nabi, Ramadan ini adalah yang Allah mewajibkan buat kita untuk berpuasa. Puasa nantu lakum qiyamahu man sama imanan wa ihtisaban kharaja min zunubi kayaumi waladatuhum. Untungnya nih orang yang berpuasa, kata Nabi, karena ikhlas semata-mata karena Allah dan kadang-kadang memberi iman dia kepada Allah. Orang yang berpuasa kharaja, keluar dia punya dosa semua habis, ya, seperti anak yang baru lahirkan. Beruntung kan puasa. Kalau puasanya hari awal satu kita jaga, malam harinya kita lakukan, ya itu puasa Ramadan. Nah, udah jam 1 kurang 8 menit, ya kita ngobrol pertanyaan dulu. Ada yang mau nanya barangkali? Silakan. Jadi supaya nggak begitu ngantuk. Halo, ayo. Silakan ya, yang mau bertanya. Barangkali ada yang mau nanya. Bagaimana cara dapat duit mau Ramadan gitu? Ayo Bapak. Ada. Bapak baju hijau yang pintu, yang parkir. Alhamdulillah. Ya, monggo Mas. Untuk pertanyaan betul. Ada pakai. Iya. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau Ismu Sa'ban mau menjelang Ramadan itu sunnah atau wajib? Karena kebanyakan Ismu Sa'ban lebih banyak jamaahnya daripada salat tarawih. Terima kasih. Iya. Pertanyaan Ismu Sa'ban, malam hari yang penuh dengan barakah, hari perhitungan, ya. Ditanya wajib apa sunnah? Ya, merupakan sunnah, tidak wajib. Ini karena sudah kebiasaan dilakukan. Orang itu pada kumpul karena memang di bulan tersebut hari itu adalah hari pergantian. Para malaikatnya, laporannya, jadi pada datang semua tuh, gitu. Ya enggak? Ya kita nggak datang ya nggak apa juga. Memang ulama mengajarkan kita maghrib, sholat sunnah, nisfu Sa'ban itu nggak ada. Ya sebenarnya sholat itu sholat ba'da maghrib. Nah gitu. Ya diajarkan kita oleh ulama. Ya 3 kali baca surah Yasin. Yang pertama minta ini begini sudah berapa tahun. Ya kita lakukan. Gampangnya gini, dikerjain oleh kita dapat pahala. Kita nggak kerjain, ya nggak dapat bagian pahala. Itu aja. Jadi ini sudah lama itu saja singkatnya. Yang lain? Baik Pak. Ada?
Kayaknya bingung Bapak ya. Mau nanya apa nih? Gitu. Ya jangan jangan kalau keluar biasanya baru ngomong. Gue nggak enak mau nanya. Ya udah keluar gimana sekarang aja gitu. Yang bisa saya jawab, nggak bisa saya nggak jawab begitu. Tanya, bagaimana Pak Ustaz kalau siang hari kepengen nyamper sama bini? Nah, itu nggak apa-apa juga kalau nanya namanya. Ayo udah saya bukain jalan tuh, ayo. Nah ini kawan kita nggak pakai mic, nggak apa-apa bang, apa nanti saya dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik yang tadi Pak, yang keliru habatus jadi hayatun itu Pak. Iya. Itu orang mana Pak? Apa ya? Ya, itu ya Pak yang tanya Pak. Seminggu. Nah, waktu nanya itu ngajinya di musola mana? Iya. Tapi ini namanya pertanyaan ngilangin ngantuk. Iya. Makasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini benar Pak. Pertanyaannya benar.